Halo, selamat datang di dapur Moma. Kali ini Moma mau bikin gulai itik lado ijo atau disebut dengan gulai bebek cabe ijo. Nah, ini merupakan salah satu makanan khas Bukit Tinggi, Sumatera Barat, apalagi di daerah Ngarai Bukit Tinggi. Ini sangat terkenal sekali gulai itik lado ijonya. Buat bunda-bunda yang pergi ke Bukit Tinggi, pastikan selalu mencoba gulai itik lado ijo ini. Hehe. Sekarang kita bikin yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dapur Moma, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Hehe, terima kasih. Nah, untuk bahannya kita siapkan 1 ekor bebek atau itik yang udah dipotong-potong dan udah dibersihkan. Jadi bebek ini dibersihkannya itu dipanggang terlebih dahulu. Biasanya di tempat orang jual bebek mereka akan memanggangnya, kemudian dibuka kulitnya, kemudian dipotong-potong. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu dengan asam atau cuka. Setelah dibersihkan dengan asam atau cuka, nanti ini akan kita rebus supaya bebeknya itu lebih empuk dimakan. Karena bebek ini adalah dagingnya itu lumayan keras ya. Jadi kita harus di presto atau direbus terlebih dahulu. Nanti bebek ini akan kita rebus sampai benar-benar empuk, dan kita rebusnya itu dengan rempah-rempah yang udah kita siapkan nanti. Dan untuk bahan tumis awalnya itu kita siapkan bawang bombay, kira-kira 1 buah bawang bombay. Nah, kalau misalnya nggak ada bawang bombay, bunda-bunda bisa gantiin dengan bawang merah, kira-kira 5 siung bawang merah untuk ditumis yang udah dipotong-potong ya. Nah, kemudian untuk bahan yang akan dihaluskan dan akan kita tumis juga, itu kita siapkan juga bawang merah itu sekitar 1,5 ons. Supaya rasanya itu enak, bawang-bawang untuk gulai itu harus lebih banyak. Kemudian bawang putihnya kira-kira 10-12 siung bawang putih. Bawang putihnya juga kita bikin lebih banyak karena itik atau bebek itu dia lebih sangat amis dibandingin ayam. Nah, jadi gulai itik itu harus kita banyakin bawang putihnya supaya nggak amis pas dimakan. Nah, jadi bawang putihnya kita haluskan bersamaan dengan bawang merahnya juga. Kemudian kemirinya kira-kira 9 buah kemiri, dan ini juga akan kita haluskan bersamaan dengan bawang merah dan bawang putih. Kemudian untuk cabai keriting hijaunya kira-kira setengah cabai keriting hijau, karena kita akan jadiin cabai keriting hijaunya sebagai kuah dari gulainya itu sendiri. Kemudian ini jangan lupa bumbu sup, biasanya bisa kita beli di warung itu sekitar 1000-an. Jadi ini udah lengkap, bawang bunga lawangnya, kemudian ada kayu manisnya, kemudian ada cengkeh, kemudian ada kapulaganya juga. Jadi nggak repot-repot, tinggal beli aja di warung, harganya 1000-an, jadi udah lengkap semuanya. Hehe. Nah, kemudian ini untuk rempah-rempah yang akan kita masukkan ke dalam rebusan dari itiknya, supaya itiknya itu nggak amis dan rasa rempahnya itu berasa. Jadi kita siapkan 3 batang serai, dan ini udah digeprek. Kemudian daun jeruk kira-kira 5 helai daun jeruk, kemudian daun kunyit kira-kira 1 atau 2 helai daun kunyit, dan daun salam kira-kira 4 helai daun salam, dan lengkuas kira-kira 2 empu jari. Ini lengkuasnya juga kita geprek dan kita masukkan ke dalam rebusan dari itik yang akan kita rebus. Hehe. Kemudian jahe ini akan kita haluskan bersama dengan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai keriting hijau. Ini kira-kira setelunjuk jari atau kurang dari setelunjuk jari. Kemudian kita siapkan juga air kelapa. Ini air kelapa kita ambil dari kelapa yang udah matang, kemudian kita ambil airnya. Ini dapatnya 1 gelas, gunanya supaya cabai hijaunya itu nggak terlalu pedas dan rasanya itu lebih yahut. Nanti kita rebus bersamaan dengan itik, kita masukin ke dalam juga, dan airnya kira-kira
secukupnya. Baru kita masukkan rempah-rempahnya ke dalam seperti daun kunyit, kemudian serai, kemudian daun jeruk dan daun salam, kemudian juga lengkuas yang udah digeprek. Dan ini kita rebus terlebih dahulu atau kita presto. Dari itinya itu gak amis dan enak serta empuk. Hehe. Ini untuk bahan-bahan yang udah kita haluskan seperti bawang merah dan bawang putih, kemudian cabai keriting hijau yang udah dihaluskan juga serta kemiri, dan ini akan kita tumis. Tapi sebelumnya kita tumis bawang bombaynya terlebih dahulu. Misalnya bunda-bunda nggak ada bawang bombay, pakai aja bawang merah 5 siung yang udah diiris-iris dan kita tumis terlebih dahulu. Nah, ini dia bawang bombaynya, kita tumis sampai benar-benar layu dan wangi. Setelah bawang bombaynya ini udah layu dan wangi, baru kita masukkan bahan-bahan yang udah dihaluskan tadi. Nah, ini dia, kita masukkan bahan-bahan yang udah dihaluskan tadi, kita aduk hingga benar-benar merata semuanya. Jangan lupa masukkan bahan-bahan untuk bumbu sup tadi ya. Ini ke skip sama mama yang ini. Jangan lupa masukkan yang ini nih. Ini jangan lupa dimasukin, kemudian kita aduk hingga benar-benar merata. Ini kita tunggu sampai meletup-letup sambil menunggu itik yang lagi direbus. Jadi cabai hijaunya ini kita akan campurkan dengan itik yang udah kita rebus matang dengan air kelapa tadi, dan rempah-rempahnya kita masukin ke dalam semuanya beserta airnya. Ini enggak terlalu banyak airnya karena udah direbus sampai benar-benar empuk. Nah, kemudian kita aduk hingga benar-benar merata. Kemudian kita tunggu sampai dia mengering. Tunggu sampai gulai itiknya ini mengering karena ini udah tercampur dengan air dan air kelapa tadi. Kita tunggu sampai benar-benar mengering. Ini lumayan memakan waktu yang cukup lama sampai benar-benar mengering dan udah mulai mengental. Jangan lupa pakaiin garam. Nah, ini dia. Nah, ini udah mulai agak mengering ya, sampai benar-benar mengering. Nah, ini bunda dikit lagi udah mulai mengering. Nah, ini dia udah mulai mengering. Kita keringkan terlebih dahulu, lebih kering, dan kemudian siap untuk kita sajikan. Nah, tada! Gulai itik lado hijau siap untuk disantap dan disajikan bersama keluarga. Mudah, praktis, dan pastinya enak banget. Terima kasih yang udah nonton Dapur Moma. Nantikan resep Moma selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Dapur Moma. Dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Sampai jumpa.